Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Syarmiati dengan NIM 2284384. Pada minggu ini saya masih mereview judul buku yang masih sama, yaitu terkait pedagogik teoritis sistematis. Dan pada minggu ini juga saya akan membahas terkait kemungkinan dan sifat perubahan biasa menjadi situasi pendidikan, yang dimana kita telah mengetahui bahwa situasi pergaulan biasa terjadi dalam hal apapun atau situasi apapun, tetapi situasi pergaulan biasa bisa menjadi situasi pendidikan, begitupun sebaliknya. Jika situasi pendidikan dapat juga berubah menjadi situasi biasa atau tidak ada unsur pendidikannya. Kemudian dalam situasi akan perubahan dari situasi biasa menjadi situasi pendidikan memiliki dua sifat yang harus dipenuhi menurut Emzell Langhofer pada tahun 1980, yang dimana pertama itu terkait kewajaran dan yang kedua terkait ketegasan. Nah, kenapa harus terkait kewajaran? Yang dimana dalam keadaan tertentu, perubahan akan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan hendaknya dilakukan secara wajar sehingga tidak tampak dan tidak dirasakan akan kesenjangannya oleh anak. Nah, bisa jadi itu pada saat penyampaian proses si anak harus tidak menyadari akan hal itu. Nah, sifat yang harus terpenuhi pada saat akan perubahan situasi biasa menjadi situasi pendidikan menurut Emzell Langhofer itu terdapat dua sifat, yang dimana pertama itu terkait kewajaran, yang dimana perlu kewajaran dalam perubahan akan situasi biasa menjadi situasi pendidikan, karena dalam keadaan tertentu pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan ini hendaknya dilakukan secara wajar sehingga tidak tampak jelas pada saat penyampaian suatu informasi atau sebenarnya itu di pepatahannya dikasih tahu gitu. Kemudian tidak dirasakan juga akan kesenjangannya oleh anak didik, walaupun sesungguhnya pengubahan situasi pergaulan itu secara tidak langsung sudah menjadi situasi pendidikan. Contohnya dilakukan secara wajar dalam situasi biasa menjadi situasi pendidikan, yaitu contoh ini diambil dari kejadian saya dan adik saya, yang dimana adik saya itu orangnya itu ceplos-ceplos tanpa menjaga omongan, yang dimana di samping pula kan dia masih anak-anak juga yang belum bisa menjaga omongannya, dan gimana ya, anak kan itu polos gitu ya, terus jujur gitu ya. Nah, suatu ketika saya dan ibu saya pergi ke pasar dan saya menjaga adik saya, kemudian melihat orang yang dandannya itu wah banget gitu ya, dan mungkin dia tuh aneh, kok dandan seperti itu orang itu nyaman gitu. Maka dia tuh yang awalnya ketawa kemudian berbisik sama saya sambil bilang, nah jelema itu aneh gitu ya, nah begitu. Nah, lanjut. Kemudian setelah itu saya menegurnya secara perlahan, yang dimana saya bilang, kamu jangan berasumsi atau BDT terkenging berpikiran bahwa orang itu anu ditinggal ku dedek teh aneh. Emang sahur dedek aneh, tapi kan menurut dia sendiri mah, menurut orang itu teh dia teh udah paling nyaman penampilannya seperti gitu. Belum tentu penampilan dede ayeuna oge, ngecek dede oke, ngecek dede nyaman, belum tentu kata orang oke juga. Kan bisa jadi jika dede pemikiran aneh gitu ya. Saya memberikan gambaran seperti itu dulu, kan anak-anak kan masih loading ya. Nah, selain dari situasi yang harus dipenuhi yaitu tentang kewajaran, satu lagi yaitu terkait ketegasan, yang dimana perlu ketegasan dalam mengubah situasi biasa menjadi situasi pendidikan. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan dari ketegasan tersebut agar orang belum dewasa tersebut, jika kita memberitahu tentang sesuatu hal itu, mereka bisa membedakan akan hal-hal yang positif dan negatif setelah kita mengetahui bahwa hal tersebut itu seperti pandangannya seperti ini, oh lebih ke menjorok negatif gitu. Jadi dia tahu akan kesalahannya jika melakukan kesalahan, dan mengetahui juga akan kebenaran jika dia berkata benar gitu. Dan terkadang juga saya suka memancing akan reaksi dari adik saya untuk melakukan nasihat jika sesuatu hal tersebut dia ketahui dan juga saya sudah mengetahui, tapi saya ingin melihat respon dia itu bagaimana gitu. Dan bisa jadi juga tidak memungkiri bahwa kita juga bisa mendapatkan suatu situasi pendidikan dari seorang anak kecil atau anak yang atau orang yang belum dewasa itu memberikan suatu pemahaman atau info-info yang dia ketahui kepada kita. Tapi perlu kita luruskan juga ya jika ada yang keliru, biar lebih jelas. Dan saya bilang tidak memungkiri juga jika hal-hal tersebut kita dapatkan dari seorang anak-anak juga gitu.
karena melihat lingkungan pendidikan yang bisa saja terjadi di mana saja dan pelakunya bisa siapa saja juga ya. Kemudian terdapat 3 lingkungan yang bisa terjadi akan situasi biasa menjadi situasi pendidikan, yang dimana pertama itu lingkungan informal atau keluarga, yang kedua lingkungan formal atau di sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat atau non formal, yang dimana itu lebih luas lagi. Tetapi kita harus bisa membedakan akan hal-hal yang positif dan negatif. Mungkin itu saja review buku pada hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kekeliruan pada saat penyampaian materi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.